Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar behaviorisme. Di dalam teori belajar behaviorisme sendiri, ada beberapa teori yang dikembangkan oleh para ahli. Yang pertama yaitu teori belajar dari Ivan Pavlov, kemudian ada teori belajar dari Edward Lee Thorndike, kemudian yang ketiga ada teori belajar dari Bruce Frederick Skinner, dan pada akhir presentasi ini kami akan mendeskripsikan mengenai penerapan teori behaviorisme ini dalam pembelajaran. Yang pertama, kita mulai dari teori classical conditioning yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Di dalam teori ini, Pavlov menggunakan anjing sebagai bahan percobaan yang diberikan perangsang atau stimulus secara berulang-ulang sehingga menimbulkan reaksi yang diinginkan. Di sini kita bisa lihat dari hasil eksperimen Pavlov. Yang pertama, Pavlov memberikan makanan kepada anjing ini, kemudian anjing mengeluarkan respons berupa air liur. Kemudian yang kedua, Pavlov memberikan perangsang berupa bel. Namun respons yang diberikan anjing ini tidak mengeluarkan air liur. Untuk yang percobaan yang ketiga ini, sebelum memberikan makanan, terlebih dahulu Pavlov membunyikan bel sehingga reaksi atau respons yang diberikan anjing ini adalah ia mengeluarkan air liur. Kemudian yang terakhir, ketika Pavlov hanya memberikan suara bel, respons dari anjing ini mengeluarkan air liur karena sebelumnya ia sudah terbiasa jika ada suara bel berarti ia akan diberi makanan. Jadi, pada intinya teori hukum belajar Pavlov ini menghasilkan dua hukum belajar. Yang pertama yaitu law of respondent conditioning atau hukum pembiasaan, dan yang kedua adalah law of respondent extinction atau hukum pemusnahan yang dituntut. Pada law of respondent conditioning, jika ada dua macam stimulus yang salah satunya adalah reinforcer atau penguat diberikan secara simultan atau terus-menerus, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Sebaliknya, pada hukum pemusnahan yang dituntut ini, jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa adanya penguat atau reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Di sini bisa kita contohkan di dalam pembelajaran di kelas. Ketika seorang guru memberikan stimulus berupa hadiah ketika beliau ini memberikan tugas atau pertanyaan di kelas, maka siswa ini akan semangat untuk menjawab pertanyaan guru dengan harapan dapat mendapat hadiah. Dan apabila kegiatan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka semangat siswa ini akan meningkat. Tetapi ketika guru menghilangkan stimulus berupa hadiah ini, nantinya semangat atau kebiasaan siswa untuk menjawab pertanyaan guru ini akan menurun atau hilang. Jadi pada kesimpulannya, menurut Pavlov, belajar merupakan proses yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi atau respons. Dan hal yang terpenting dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan terus-menerus dan berulang-ulang sehingga terjadi perilaku belajar yang otomatis. Selanjutnya saya Maulida Arum akan menjelaskan teori belajar Thorndike. Thorndike sendiri berpendapat bahwasanya cara atau proses belajar dari hewan hampir mirip dengan proses belajar manusia, di mana hubungan antara kesan yang diterima oleh panca indera akan memberikan respon tertentu. Oleh karena itu, teori belajar ini sering juga disebut sebagai teori belajar stimulus response atau juga trial and error. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar, Thorndike melakukan percobaan pada seekor kucing, di mana kucing tersebut diletakkan di dalam sebuah box dalam kondisi lapar, dan di luar kandang diberikan seekor ikan. Untuk itu, respon yang diberikan oleh kucing adalah dengan cara mengobrak-abrik atau mencari jalan keluar kandang untuk memperoleh makanan.
Dengan cara tersebut, kucing dapat keluar dengan menekan sebuah tombol melalui beberapa kali percobaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hukum belajar dari Thorndike. Ada 3 hukum pokok. Yang pertama adalah Law of Readiness atau hukum kesiapan, di mana sebagai seorang guru kita harus dapat mempersiapkan para peserta didik untuk melakukan pembelajaran atau untuk menerima materi dengan cara seperti memberikan motivasi dan juga mempelajari karakteristik dari peserta didik, sehingga kita dapat mempersiapkan kelas untuk memulai. Selanjutnya, yang kedua adalah Law of Exercise atau hukum dari latihan. Dengan pemberian materi yang diulang-ulang, siswa dapat menangkap materi dengan lebih mudah. Oleh karena itu, seorang guru diharapkan dapat memberikan pembelajaran atau metode pembelajaran yang variatif agar seorang siswa tidak mengalami kebosanan selama pengulangan materi tersebut. Yang selanjutnya adalah Law of Effect atau hukum dari akibat, di mana seseorang akan cenderung melakukan pengulangan ketika mereka melakukan percobaan dan merasa berhasil atau merasa puas akan percobaan tersebut. Di sini guru diharapkan dapat memberikan apresiasi kepada murid ketika murid tersebut berhasil dalam mengikuti pembelajaran. Hukum belajar yang lainnya yang pertama adalah Law of Multiple Response atau inisiatif dari seorang individu untuk melakukan cara baru ketika ia mengalami kegagalan pada cara sebelumnya. Selanjutnya adalah Law of Attitude, di mana seseorang akan cenderung melakukan sesuatu dengan pertimbangan lingkungan dan juga budaya yang ada atau yang mereka hadapi. Selanjutnya adalah Law of Partial Activity, di mana seseorang individu akan cenderung memberikan respon dengan pertimbangan tertentu mengenai kemungkinan yang akan terjadi. Yang selanjutnya adalah Law of Response by Analogy atau kecenderungan seseorang untuk mengulang respon tersebut ketika mereka menghadapi situasi yang hampir mirip. Selanjutnya, Law of Associative Shifting, di mana seseorang akan cenderung melakukan sesuatu bukan atas dasar kemauannya, melainkan atas syarat yang diberikan. Oleh karena itu, mereka akan terbiasa untuk melakukan hal tersebut ketika tidak ada syarat yang diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas teori belajar yang ketiga, yaitu teori belajar Burs-Frederick Skinner. Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul. Nah, apa yang mempengaruhi perubahan perilaku tersebut? Ada 2. Yang pertama yaitu antecedent atau peristiwa yang mendahului perilaku, dan yang kedua yaitu consequent, peristiwa yang mengikuti perilaku. Perubahan perilaku tersebut dinamakan dengan operant conditioning. Respon dalam operant conditioning terjadi tanpa didahului oleh stimulus. Jadi tidak ada stimulusnya, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Apa itu reinforcer? Reinforcer adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya respon tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai teori belajar operant conditioning, Skinner melakukan eksperimen pada seekor tikus. Dapat dilihat pada gambar, terdapat tikus yang berada di dalam sangkar. Nah, di dalam sangkar tersebut itu tidak ada stimulus, dan mula-mula tikus tersebut mengeksplorasi sangkar tersebut dengan cara lari ke sana kemari, mencium benda-benda di sekitarnya, mencakar dinding, dan juga sebagainya. Tingkah laku tikus seperti cakaran kaki atau sentuhan moncong dapat mengakibatkan tikus menekan pengungkitnya dan mengakibatkan munculnya butir-butir makanan ke dalam wadahnya. Jadi ketika tikus menekan pengungkit tersebut akan keluar butir-butir makanan. Nah, butir-butir makanan yang muncul ini merupakan reinforcer bagi tikus yang telah menekan pengungkit. Dan penekanan
makanan pengungkit tersebut disebut dengan tingkah laku operan yang akan terus meningkat apabila diiringi reinforcement. Jadi karena tikus tahu bahwa setelah dia menekan pengungkit akan ada makanan yang keluar, maka dia akan melakukan hal itu terus supaya dia bisa mendapatkan makanan. Berdasarkan eksperimen Skinner pada seekor tikus menghasilkan hukum-hukum pokok belajar. Jadi ada dua hukum-hukum pokok belajar. Yang pertama yaitu law operant conditioning, yaitu suatu tingkah laku yang diiringi oleh sebuah penguat atau reinforcement, maka tingkah laku tersebut akan meningkat. Contohnya adalah pada percobaan tikus tadi. Dan yang kedua adalah law of extinction, yaitu suatu tingkah laku yang diperkuat dengan stimulus penguat, maka tingkah laku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Contohnya adalah apabila seorang murid telah belajar giat dan mendapat peringkat pertama, namun sama sekali tidak mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari sang guru, maka kekuatan tingkah laku atau kekuatan belajarnya akan menjadi menurun atau bahkan hilang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Skinner, juga terdapat prinsip belajar yang menghasilkan perubahan perilaku. Ada beberapa prinsip belajar yang menghasilkan perubahan perilaku. Yang pertama yaitu reinforcement, yaitu sebuah konsekuensi yang menguatkan tingkah laku. Reinforcement dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan jenisnya, ada 2. Yang pertama yaitu reinforcement primer, kebutuhan dasar manusia, tidak perlu syarat dan tidak perlu dipelajari. Contohnya makanan, minuman. Yang kedua yaitu reinforcement sekunder. Reinforcement sekunder ini diasosiasikan dengan reinforcement primer. Secondary reinforce atau penguat sekunder adalah penguatan yang diperoleh dari proses belajar atau dari pengalaman. Contohnya, anak diperbolehkan bermain PS setelah dia belajar dan mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kemudian yang kedua yaitu reinforcement berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu reinforcement positif, konsekuensi yang diberikan untuk menguatkan atau meningkatkan perilaku. Contohnya hadiah dan pujian. Kemudian yang kedua yaitu reinforcement negatif, merupakan aktivitas menarik diri dari situasi yang tidak menyenangkan untuk menguatkan tingkah laku. Contohnya, seorang guru membebaskan muridnya dari tugas membersihkan kamar mandi apabila muridnya dapat menyelesaikan PR-nya. Kemudian, yang ketiga yaitu reinforcement berdasarkan waktu pemberiannya. Yang pertama yaitu fixed. Fixed masih dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rasio. Reinforcer dilakukan setelah sejumlah tingkah laku. Contohnya, guru mengatakan, jika kamu dapat menyelesaikan 10 soal matematika dengan cepat dan benar, maka kalian boleh pulang terlebih dahulu. Yang kedua yaitu interval. Diberikan ketika seseorang menunjukkan perilaku yang diinginkan pada waktu tertentu. Contohnya, setiap 30 menit sekali. Kemudian, yang selanjutnya yaitu variabel. Variabel juga masih dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rasio, sejumlah perilaku yang dibutuhkan untuk berbagai macam reinforcement, dari reinforcement 1 ke reinforcement yang lain. Contohnya, guru tidak hanya melihat apakah tugas dapat diselesaikan, tetapi juga melihat kemajuan yang diperoleh dari tahap-tahap menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dan yang kedua yaitu interval. Reinforcement diberikan tergantung pada waktu dan sebuah respon, tetapi antara waktu dan reinforcement bermacam-macam. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Prema. Prinsip belajar yang menghasilkan perubahan perilaku yang kedua adalah punishment. Punishment adalah upaya menghadirkan situasi yang tidak menyenangkan untuk menurunkan tingkah laku atau biasa disebut hukuman.
Ada dua jenis punishment. Yang pertama adalah time out. Time out merupakan hukuman yang diberikan dalam bentuk menghilangkan sesuatu yang disukai sampai pada waktu tertentu. Contohnya, meminta anak yang melakukan kesalahan untuk berhenti bermain dan duduk diam di kursi selama beberapa menit. Kemudian, jenis punishment yang kedua adalah response cost, yang merupakan hukuman yang diberikan dengan menghilangkan reinforcement positif jika melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, ketika seseorang harus membayar denda bila ia parkir di tempat yang tidak sesuai. Kemudian, prinsip belajar yang menghasilkan perubahan perilaku yang ketiga adalah shaping. Shaping adalah langkah-langkah kecil yang disertai dengan feedback untuk membantu mencapai tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, mengajarkan anak kecil menata sepatu dengan rapi dengan cara memberi contoh terlebih dahulu cara menata sepatu dengan benar. Kemudian, membiarkan anak tersebut meneruskan menata sepatu dengan benar sampai selesai. Baru diberikan reinforcement. Prinsip selanjutnya adalah extinction atau mengurangi tingkah laku dengan menarik reinforcement yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi. Contohnya, seorang anak kecil yang sedang berbaring di tempat tidur, sementara orang tuanya duduk di ruang tamu dan sedang mengobrol dengan tamunya. Respon anak tersebut yaitu membuat suara gaduh. Konsekuensi cepat yang dihasilkan adalah orang tua dan tamunya membiarkan anak tersebut dan melanjutkan mengobrol. Efek jangka panjang yang didapat adalah anak akan membuat suara gaduh lebih sedikit atau bahkan tidak membuat suara gaduh sama sekali pada situasi yang akan datang. Dalam contoh tersebut, reinforcement yang ditarik atau dihilangkan adalah respons untuk anak kecil tersebut, sehingga anak tersebut mengurangi tingkah lakunya. Setelah mengetahui teori behaviorisme dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kemudian kita akan melihat penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di sekolah. Guru selalu memberikan stimulus dalam belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk membuat siswa dapat berperilaku sesuai dengan harapan guru. Kemudian, ada beberapa contoh penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap yang dimulai dari materi yang paling sederhana sampai materi yang paling kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Selanjutnya, guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang teori behaviorisme. Kami mohon maaf bila dalam menyampaikan materi terdapat banyak kesalahan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua.